menjadi psikolog itu nggak mengubah fakta bahwa kita adalah manusia gitu. Kita tahu gimana caranya menghadapi masalah, tahu misalkan penyebabnya kenapa, nggak membuat prosesnya juga menjadi lebih mudah sih. Halo, perkenalkan diri kamu dong. Oke, hai, nama aku Hersa, aku psikolog klinis. Gue Ajeng, gue konselor di Sadari Diri. Namaku Haifa Nafisa, aku konselor di Sadari. Saya Adit, psikolog Sadari. Halo, aku Dila, aku psikolog dari Sadari dan aku juga merupakan co-founder dari Sadari. Psikolog tuh bisa baca orang ya? Teng. Itu psikolog atau Deddy Corbuzier ya? Nggak bisa, karena kita tetap punya kapasitas yang sama manusia. Kita mengetahui orang berdasarkan pola-pola yang kita baca selama sesi konseling. Karena sebenarnya psikolog itu selayaknya profesi lain berdasarkan data empiris tentunya. Jadi ketika kita bertemu sama orang, kita memerlukan proses nih untuk mengetahui lebih lanjut orang itu tuh sebetulnya kepribadiannya seperti apa. Ada proses-prosesnya tuh, ada asesmen kepribadian dan lain sebagainya. Oke, psikolog tuh kerjaannya ngurusin orang gila ya? Teng. Nggak juga ya, justru lebih banyak selama ini klien-klien yang datang itu cenderung normal bermasalah. Karena orang-orang yang datang ke psikolog itu beragam banget, dari yang normal bermasalah sampai individu yang memang memiliki Gangguan kejiwaan yang disebut dengan skizofrenia atau orang awam bisa bilang itu gila. Nah, memang psikolog juga bertugas untuk bagaimana membantu orang-orang dengan skizofrenia ini agar dapat hidup secara lebih baik, lebih bermakna dan mampu menyelesaikan tugas sehari-hari. Jadi dia setiap harinya bisa berfungsi dengan baik, dengan normal seperti orang normal pada umumnya, seperti itu. Tapi nggak cuma itu kok. Kasusnya itu benar-benar bervariasi banget. Ada yang memang gangguannya udah berat gitu ya, tapi ada juga sih orang yang functioning yang oke gitu ya di sehariannya, bisa mencapai potensi-potensinya, dan juga kita hanya untuk simply ya discuss aja gitu tentang kehidupannya dan make sure bahwa everything is going fine. Psikolog tuh kerjanya gampang ya, ngomong doang, duduk, dapet duit lagi. Mahal juga bayarannya. teng. Mungkin orang melihatnya kayak gitu ya, karena memang terlihatnya seperti itu. Tapi sebetulnya ketika kita di proses sesi, ketika kita duduk sama klien, nah proses terapeutik itu terjadi gitu. Jadi ngobrol doangnya pun itu nggak cuma ngobrol doang sebetulnya. Justru itu ketika kita menanyakan pertanyaan yang reflektif atau klien menceritakan pertanyaannya dan psikolog memvalidasi emosinya, itu proses terapeutiknya terjadi gitu. Karena pastinya ngedengerin orang itu butuh skill juga. Terus untuk membantu memetakan permasalahannya seperti apa, kemudian penanganan gimana, itu juga pastinya perlu wawasan yang cukup, perlu jam terbang juga tentunya. Jadi nggak semudah itu sih. Oke. Terus katanya psikolog itu ngomongnya pakai logika doang ya? Kalau gitu nggak usah ke psikolog dong. Oke, sebetulnya proses psikolog itu menggunakan berbagai teknik pendekatan yang kita menyesuaikan dengan kebutuhan dan masalah dari kliennya. Karena di psikologi sendiri sebenarnya teori-teorinya juga banyak, pandangan-pandangannya banyak, dan wawasannya luas sekali sih, dan itu yang memang akan digunakan saat menangani klien gitu. Oke, psikolog ngomong secara logika ya ada benarnya sih, tapi bagaimanapun juga segala sesuatu yang didiskusikan di dalam sebuah sesi bersama psikologi semuanya itu based on research, berdasarkan penelitian, berdasarkan ilmu yang telah dikembangkan puluhan tahun silam oleh psikolog-psikolog terdahulu. Jadi psikolog ini terus berkembang juga nih, penanganan masalahnya itu semua terus berkembang. Karena apa? Karena memang apa yang kita gunakan di sini adalah penelitian, ilmu pengetahuan seperti itu. Jadi nggak cuma sekedar dari logika si psikolognya aja. Psikolog terus mengembangkan dirinya untuk mampu mengenali masalah-masalah baru dan mampu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Mungkin boleh dicoba sendiri ya, soalnya kadang kita sebagai konselor aja untuk bikin pertanyaan tuh nggak gampang loh. Gimana caranya kita bisa bikin klien-klien itu jadi aware sama masalahnya. Datang ke psikolog tuh cuma buat buang-buang duit ya, mahal. Mendingan gue depresi deh. Teng. Layaknya kesehatan fisik, kesehatan mental juga sama pentingnya. Karena ketika kamu nggak memperhatikan kesehatan mental kamu, itu juga bisa berdampak sama keberfungsian kamu, bahkan ke kesehatan fisik. Tentunya pergi ke psikolog pastinya ada manfaatnya gitu, dan ada proses terapeutiknya, ada proses di mana seseorang itu bisa healing dari permasalahannya, bisa menghadapi permasalahannya dengan lebih baik. Dan sebenarnya pergi ke psikolog itu seharusnya sama gitu sama kita pergi ke dokter. Kalau kita sakit, kita berobat,
kan sebenarnya nggak ada masalah ya kalau obatnya ternyata mahal, tapi itu bisa membuat kita jadinya lebih sehat gitu kan. Jadi sebenarnya sama aja sih sama psikolog, meskipun ada harga yang memang perlu dikeluarkan, tapi itu demi kepentingan sendiri sih. Dan itu lagi, balik lagi, kesehatan itu nggak cuma fisik tapi psikologis juga. Buang-buang duit nggak ya? Jadi teman-teman sebenarnya lebih memilih depresi atau memiliki kesehatan jiwa seperti itu. Kalau memang teman-teman merasa kesehatan jiwanya tidak begitu penting dan merasa uang lebih penting, mungkin ini akan berbahaya. Karena bagaimanapun juga, jika kita memiliki mental yang sehat, jiwa yang sehat, itu akan berdampak pada semua aspek kehidupan kita. Seperti itu. Jadi kalau misalnya tolak ukurnya adalah uang, menurut saya sangat tidak tepat. Untuk orang-orang yang mungkin problemnya finansial dan harus ke psikolog, ya terkesannya jadinya justru memperparah masalahnya sebetulnya ya. Tapi ketika kita memprioritaskan kesehatan mental, sebetulnya kita juga berinvestasi untuk produktivitas kita. Bayangin kalau kita nggak kerja nih, kita susah nih karena lagi stres atau depresi, kita jadi malas kerja, performa kita turun, mungkin penilaian kita turun, nanti gaji kita juga turun gitu. Jadi sebenarnya memprioritaskan kesehatan mental itu kayak investasi kita juga, karena kita bisa lebih produktif gitu. Diharapkan sesi konseling membuat kita lebih produktif, lebih sehat mental, lebih bahagia menjalani hidup, dan itu juga berdampak langsung terhadap produktivitas kita sebagai manusia kan, fungsi kita di pekerjaan, dan itu juga bisa berdampak terhadap finansial sebetulnya. Kelihatannya psikolog tuh happy terus ya, nggak pernah ada masalah. Salah juga, karena psikolog juga manusia, jadi sama-sama punya masalah, sama-sama juga butuh orang lain untuk jadi tempat cerita. Menjadi psikolog itu nggak mengubah fakta bahwa kita adalah manusia gitu. Kita tahu gimana caranya menghadapi masalah, tahu misalkan penyebabnya kenapa, nggak membuat prosesnya juga menjadi lebih mudah sih. Semua manusia kok, bahkan psikolog aja juga butuh cerita ke psikolog yang lain kalau emang lagi ngadepin masalah yang berat. Pesan kamu buat orang di luar sana yang sering salah kaprah untuk psikolog. Oke, mungkin sebelum memiliki pandangan tentang psikologi, tentang psikolog, itu coba buat open minded, coba buat cari tahu tentang psikologi itu sendiri, kenapa penting gitu ya. Kemudian apa sih yang akan dijalani nih kalau ke psikolog gitu, apa manfaatnya, gimana pendapat orang. Nah itu memang perlu memperluas wawasan sehingga jangan sampai salah paham, salah persepsi, dan merugikan diri sendiri. Semoga kita lebih banyak berinteraksi, kita bisa ketemu dalam sesi. Semoga kamu terpapar lebih banyak informasi supaya kita bisa lebih meluruskan apa yang sebetulnya terjadi. Nggak perlu takut untuk ke psikolog, karena sebenarnya ini sesimpel kayak kamu ngobrol sama orang yang tahu cara menanggapi masalah kamu, itu sih. Oke, untuk teman-teman, sama halnya seperti kita sedang flu, ada orang-orang yang memilih untuk ke dokter, tapi ada orang-orang yang merasa flu-nya bisa sembuh sendiri. Jadi itu semua pilihan. Saat teman-teman memiliki masalah kesehatan mental, teman-teman juga punya pilihan. Apakah akan mengunjungi psikolog atau berdiam diri untuk mencoba menangani masalah itu sendiri. Namun ada satu hal yang perlu teman-teman perhatikan. Jika teman-teman merasakan flu ringan tapi ternyata itu bisa menjadi lebih parah, itu tentu akan berbahaya. Oleh karena itu, jika teman-teman merasakan gangguan mental yang cukup mengganggu, ada baiknya teman-teman segera menghubungi bantuan profesional agar diketahui sebenarnya teman-teman ini kenapa dan penanganannya bisa lebih tepat lagi. Oke, kalau gitu sekian dari kami semua. Semoga informasi yang kami sampaikan di sini dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Jaga kesehatan. Semoga hari-hari teman-teman selalu menyenangkan.